Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, termasuk saum kita sampai hari ini, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu ajaran dasar di dalam Islam yang ini menjadi tujuan dari saum adalah mensucikan jiwa atau menjaga, memelihara dan mengembangkan, merawat kesucian batin ruhaniyah kita, sehingga ruhani atau jiwa, kesucian jiwa kita bisa mengantarkan pada ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah jika rumah itu ada anjingnya. Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah memahami hadis ini secara metafor, tidak dimaksudkan secara hakiki bahwa malaikat tidak akan masuk rumah kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. Tetapi Al-Ghazali memahaminya bahwa malaikat tidak akan memasukkan pengetahuan atau kebaikan-kebaikan ke dalam hati. Di baitan itu dipahami sebagai hati, kalau di dalam hati orang itu ada anjingnya. Anjing yang dimaksudkan menurut Imam Al-Ghazali adalah akhlak-akhlak yang tercela. Ada kesombongan, keangkuhan, ada sifat iri, ada sifat dengki, hasud, dan semua hal akhlak-akhlak yang bersifat tercela. Itulah anjing-anjing yang akan menghalangi manusia menerima pengetahuan dan hidayah dari malaikat. Jadi malaikat tidak akan memberikan hidayah atau memasukkan pengetahuan-pengetahuan ke dalam hati seseorang atau hati kita kalau di dalam hati kita itu ada anjingnya. Terutama ada anjing galak, kata Imam Al-Ghazali, berupa sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat kedengkian, sifat-sifat hasud,
dan sifat-sifat yang lainnya yang sangat tercela. Nah, karena itu Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddinnya itu menyampaikan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi pembelajar ini di dalam adab taklim atau adab belajar, maka seorang murid atau seorang pembelajar dia harus mengosongkan jiwanya dari akhlak tercela. Itu syarat pertamanya, syarat utamanya. Nah, sebab bagi Al-Ghazali dan juga hampir kebanyakan para ulama dalam Islam, ulama-ulama Islam, termasuk Imam Malik, juga Imam Syafi'i, menyebut bahwa ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, wa nurullahi la yuhdalil as. Dan cahaya itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang maksiat. Jadi kalau ilmu itu cahaya, maka ilmu itu sebenarnya bukan dicari menurut Al-Ghazali atau Imam Syafi'i atau Imam Malik, tetapi cahaya itu dimasukkan, pengetahuan sebagai cahaya itu dimasukkan oleh malaikat ke dalam kolbu orang itu. Dan kalau kolbunya, hatinya itu penuh dengan sifat-sifat yang tercela, ada keangkuhan, misalnya merasa diri paling baik, merasa diri paling benar, terutama ketika memulai belajar, misalnya ada sifat iri, dengki, hasud, dan sebagainya, maka ilmu pengetahuan atau hidayah itu sulit untuk ditransfer atau dialihkan oleh malaikat ke dalam kolbu seseorang itu. Maka sekali lagi, kesucian batin atau kesucian rohani ini menjadi syarat dasar bagi orang yang belajar dan bagi orang yang mencari ilmu pengetahuan serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saum ini mengajarkan salah satunya gitu ya, untuk mensucikan jiwa ini. Bagaimana kaum muslimin, orang-orang yang beriman diajarkan sejak awal di bulan Ramadan ini untuk mengosongkan jiwanya dari akhlak yang tercela ini. Mensucikan jiwanya dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi akhlak-akhlak yang tercela tadi. Di dalam saum, semua kaum mukmin, kaum muslim diperintahkan untuk menghindari sifat-sifat keangkuhan, sifat-sifat ria, sifat-sifat dengki, sifat-sifat iri, sifat-sifat hasud, dan seterusnya. Yang itu digambarkan oleh Al-Ghazali sebagai anjing-anjing galaknya yang susah atau membuat malaikat tidak mau memasukkan pengetahuan dan hidayahnya ke dalam kolbu orang itu. Hadirin rahimakumullah, kalau kesucian jiwa itu menjadi persyaratan untuk belajar dan memperoleh ketakwaan, maka juga sama ibaratnya dengan sholat yang sah. Baru bisa sah sholat itu kalau dia suci dengan wudunya, atau wudu itu adalah menjadi syarat kesucian agar sholatnya bisa diterima. Nah, kata Ibnu Taimiyah, kalau wudu itu menjadi syarat kesucian untuk diterimanya salat, maka apalagi hati
katanya. Kalau hati ini masih memiliki najis tadi, karena akhlak-akhlak tercela, maka mungkin najis itu bisa menghalangi diterimanya segala aktivitas ibadah kita. Salatnya, saumnya, dan seterusnya. Maka saum Ramadan ini mengajarkan kita untuk meluruskan, untuk mensucikan terlebih dahulu jiwa-jiwa kita agar semua aktivitas di bulan Ramadan dan kemudian seterusnya itu bisa menyampaikan pada ketakwaan itu. Hadirin rahimakumullah, Hasan Basri seperti dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan bahwa carilah, katanya, kemanisan iman atau ketenangan, keindahan, dan kebaikan iman itu dalam 3 hal. Pertama, di dalam sholat, kedua, di dalam zikir, dan ketiga, di dalam tadarus Al-Quran. Sholat itu juga bagian dari zikir. Wa aqimus sholah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikir juga sama, bagian dari pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarus Al-Quran di dalam bulan Ramadan juga menjadi bagian dari zikir kepada Allah. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menurut Hasan Al-Basri, kalau kemanisan gitu, iman itu tidak dirasakan di dalam 3 hal itu, di dalam sholat, di dalam zikir, di dalam tadarus Al-Quran, maka pintu-pintu kemanisan itu katanya tertutup, lagi tertutup. Oleh karena itu, pintu-pintu kemanisan iman ini perlu terus dibukakan dengan memahami atau menjadikan pintu-pintu itu sebagai pintu untuk mendapatkan kemanisan iman itu. Salat, zikir, dan tadarus Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ketiga inilah juga yang menjadi bagian dari amalan-amalan di bulan Ramadan, yang ini dimaksudkan juga sebagai zikir kepada Allah, yang tujuan intinya adalah mensucikan jiwa orang yang berzikir itu. Nah, orang yang berzikir dengan memanfaatkan banyak waktu-waktu di bulan Ramadan, ada waktu sahur yang sangat dianggap banyak berkahnya, itu menjadi tempat, menjadi waktu untuk berzikir yang sangat baik. Ada waktu-waktu setelah sholat zuhur, setelah sholat wajib atau rawatib, ada sebelum sholat subuh, ada zikir juga setelah atau sebelum sholat zuhur, setelah sholat zuhur, setelah sholat semuanya juga, kemudian maghrib, isya. Itu adalah waktu-waktu yang sangat baik yang bisa dimanfaatkan untuk zikir kepada Allah terus. Dan waktu atau berzikir di dalam Islam ini merupakan ibadah yang sangat ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Nah, tetapi mungkin ini menjadi bagian catatan dari gaya hidup kita hari ini, kaum muslimin dan kaum mukmin. Zikir itu belum menjadi lifestyle kita. Zikir kita atau kehidupan kita masih penuh dengan pikiran-pikiran yang bersifat materi. Malah ini mohon maaf, banyak yang menyebut sebelum lebaran sudah beli baju
barunya itu ya. Sudah pada padat pasar-pasar itu gitu ya. Dan yang lainnya, malah juga sebelum selesai saum, ketika Rasulullah memerintahkan untuk iktikaf, maka pasar lebih padat lagi dengan berbelanja, bukan dengan iktikaf. Atau dapur lebih sibuk lagi dengan membuat kue-kue lebarannya. Hadirin rahimakumullah, ini adalah lifestyle atau gaya hidup yang mungkin lebih cenderung lebih mengutamakan pada aspek keduniawian, kematerian. Nah, sementara ajaran dalam Islam mensucikan jiwa dengan zikir itu tidak atau terabaikan. Maka Ramadan kali ini kita berharap zikir ini menjadi lifestyle kita. Dimanapun dan sangat mudah. Ketika berjalan, ketika di dalam kendaraan, apalagi di dalam masjid seperti ini, zikir ini menjadi cara atau jalan mengingat Allah dan mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan kesucian jiwa itu, malaikat mau memasukkan hidayah-hidayah pengetahuan, hidayah-hidayah kebaikan ke dalam kalbu kita. Nah, sehingga kalbu kita menjadi suci dan karena itu menjadi kuat untuk mencapai ketakwaan itu. Hadirin rahimakumullah, ketakwaan sesungguhnya adalah himpunan energi-energi kebaikan. Jadi kalau zikir itu mendekatkan diri kepada sumber energi dan sumber energi Allah itu sangat kuat, maka energi yang kita serap adalah energi yang positif dan yang energi-energi yang tinggi. Nah, kalau energi ini terhimpun di dalam diri kita, maka energi itu akan membawa kebaikan-kebaikan dalam diri kita, sekaligus akan memancarkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain dan lingkungan. Karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau orang sudah bertakwa menjadi cita-cita saum itu, dan dia menghimpun energi-energi kebaikan karena zikir-zikir yang dilakukannya itu selama di bulan Ramadan sampai kepada hari iktikaf terakhir itu, maka dalam dirinya akan terhimpun energi kebajikan sehingga di bulan-bulan selanjutnya dia akan memancarkan kebajikan-kebajikan yang itu akan mendatangkan terus-menerus keberkahan-keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan pada bulan ini menjadi Ramadan yang paling baik yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nilai-nilai ketakwaan dengan energi kebaikan-kebaikan yang melimpah, sehingga kita bisa melaksanakan bulan-bulan selanjutnya dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Hadirin rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi kita semuanya. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.